Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan melanjutkan kembali bercerita mengenai kelanjutan kisah Lembu Sora ya, salah seorang founding father kerajaan Majapahit yang di akhir riwayatnya kemudian dicap sebagai pemberontak dan tewas tragis ya di halaman istana dikeroyok oleh pasukan Majapahit. Jadi begini, Lembu Sora akhirnya kasusnya muncul kembali setelah sekian tahun. Orang-orang Majapahit itu segan ya untuk mengutarakannya. Kenapa orang-orang Majapahit dan elit-elit Majapahit pada waktu itu segan untuk mengungkapkan cacat atau kasusnya Lembu Sora ya kepada Raden Wijaya? Yang pertama, Lembu Sora ini orang yang sangat dekat dengan raja, dekat sekali secara hubungan pribadi ya, kemudian secara historis juga sangat berjasa kepada Majapahit. Ini yang menyebabkan orang-orang agak segan ya untuk mengkasuskan kembali ya pembunuhan Kebo Anabrang yang dilakukan Lembu Sora ketika menyerang Ranggalawe. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Lembu Sora ini kasusnya tidak dimunculkan ya di kerajaan Majapahit? Yang kedua karena posisi Lembu Sora pada waktu itu memang masih di atas angin. Ya, dia kan salah satu pasukan yang memang berhasil menyerang pemberontakan yang pertama kali, yaitu pemberontakan ponakannya sendiri Ranggalawe, sehingga ya dia masih di atas angin gitu. Pasukan pengikut Lembu Sora juga banyak, sehingga secara pengaruh memang Lembu Sora ini dikenal memiliki karakter yang baik, begitu kesatria, kemudian juga setia terhadap Majapahit. Adapun satu cacatnya ini ketika dia membunuh Kebo Anabrang pun ini kan kasus yang bersifat personal sebetulnya. Tapi orang-orang Majapahit itu segan untuk memunculkannya. Nah, sebetulnya ketika Lembu Sora itu melakukan kesalahan ya dengan membunuh pimpinan pasukan penyerang Ranggalawe ya, Kebo Anabrang, ada satu perwira ya atau elit Majapahit sebenarnya yang tahu kasus ini. Tapi sengaja memang kasus ini tuh didiamkan, ya tidak diungkapkan, ya, didiamkan begitu karena ini akan dipakai di kemudian hari untuk menghancurkan karir Lembu Sora. Ya, sosok yang tidak suka terhadap kegemilangan karirnya Lembu Sora adalah Ramapati. Ya, atau dalam buku Pak Slamet Mulyana, Ramapati ini adalah Ramapati atau Mahapati atau juga disebut Dyahalayuda. Ya, kalau dalam kisah Mahabharata ini Dyahalayuda ini sangkuninya ya, jadi orang yang tukang fitnah ya, tukang bikin cerita yang tidak benar, tukang bikin hoax ya, demi untuk mencapai cita-citanya. Jadi segala macam cara digunakan oleh si Mahapati ini ya untuk menghancurkan karir Lembu Sora bagaimanapun caranya. Dia menghasut sini, menghasut sana ya, menghasut Ranggalawe sebelumnya kan, kemudian menghasut raja dan menghasut orang-orang elit-elit di Majapahit ya, supaya bingung mana ini cerita yang benar, mana yang salah. Jadi pada masa itu memang Majapahit pernah mengalami ketika informasi itu sangat membingungkan. Versi yang mana yang benar ini cerita ini? Apakah Lembu Sora ini adalah posisinya dalam posisi yang benar, ataukah berita yang beredar begitu? Sehingga pada waktu itu ya Majapahit pernah mengalami disinformasi ya, banyak sekali informasi-informasi yang membingungkan. Jadi mulai di pasar begitu, di kedai-kedai begitu ya, itu Majapahit, orang-orang Majapahit itu berdiskusi dan mendiskusikan ini siapa yang salah ini ya, Kebo Anabrang atau siapa, Lembu Sora atau Raden Wijaya. Jadi penuh gosip. Jadi Majapahit pada waktu itu penuh gosip ya. Kasus yang didiamkan ini ya, kasus Lembu Sora ini dimanfaatkan betul ya, dijadikan senjata oleh Ramapati ya, sebagai orang yang tidak suka atas kegemilangan Lembu Sora. Ramapati ini kemudian memanas-manasi keluarga Kebo Anabrang ya, karena jelas Kebo Anabrang ya keluarganya sedih ketika diketahui bahwasanya Kebo Anabrang ini tewas gitu. Dan sebetulnya keluarga Kebo Anabrang ini juga ingin menuntut gitu, ingin menyampaikan keberatannya ya atas tewasnya Kebo Anabrang ya di tangan Lembu Sora gitu. Karena ini kan rumor bahwa ada yang mengatakan Kebo Anabrang itu kecelakaan, ada yang mengatakan ini dibunuh oleh Lembu Sora begitu. Ini simpang siur ya.
karena suasana perang ya pada waktu itu ketika penyerbuan Ranggalawe. Kemudian keluarganya Kebo Anabrang ini dikunjungi oleh Ramapati. Kemudian Ramapati memanas-manasi putra Kebo Anabrang namanya Mahesa Taruna ya. Dia menceritakan bla 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 ya tentang pembunuhan yang dilakukan Lembu Sora kepada ayahnya, bahwasanya yang paling bersalah adalah Lembu Sora karena telah membunuh ayahnya, dan harusnya kamu itu datang ke raja begitu ya, datang ke istana untuk meminta tuntutan begitu atau keberatan, meminta keadilan kepada raja supaya Lembu Sora ini diadili. Awalnya keluarga Kebo Anabrang ini tidak mau, biarlah ya itu sudah terjadi begitu. Tapi Ramapati ini dengan liciknya memanas-manasi Mahesa Taruna ya, putra dari Kebo Anabrang. Akhirnya Mahesa Taruna pun nekat, berani akhirnya kemudian datang istana ya, ditemani Ramapati tentunya. Datang ke istana untuk menyampaikan pertanggungjawaban Lembu Sora atas tewasnya Kebo Anabrang. Tentunya di istana kemudian kaget begitu ya. Ini kasus sudah lama kok kemudian muncul lagi begitu, dan luar biasa menohok ya karena menyebut-nyebut ya orang elit yaitu Lembu Sora. Nah, akhirnya Lembu Sora karena dia memang tipikal orang lurus ya, tipikal orang lurus yang benar-benar kesatria, Lembu Sora bersedia dihukum. Gak apa-apa, saya siap dihukum begitu ya Lembu Sora. Memang ini adalah kesalahan saya telah membunuh ya, seorang perwira Majapahit Kebo Anabrang karena emosinya. Jadi Lembu Sora ini dengan kesatrianya mengakui kesalahannya dan dia disiap dihukum dengan hukuman yang berlaku di Majapahit. Nah, itu. Raden Wijaya kemudian bimbang ini. Ya, karena kedekatannya itu, karena ya jasa-jasa Lembu Sora kan juga tidak bisa disepelekan ya. Dan ini juga kasus sudah lama begitu. Ya, Raden Wijaya bimbang dan akhirnya ya antara menghukum dan tidak menghukum Lembu Sora. Nah, akhirnya Lembu Sora menerima ya, dihukum ya karena ada rapat ya di internal Majapahit mengenai kasus Lembu Sora ini. Nah, Ramapati ini ya memberikan masukan-masukan ya, bersilat lidah ya, memberikan masukan-masukan kepada Raden Wijaya kalau seandainya Lembu Sora ini tidak dihukum maka akan meruntuhkan kewibawaan Majapahit, hukum Majapahit. Makanya ini harus ditegakkan hukum ini. Nah, Lembu Sora pun juga menerima begitu. Lembu Sora kemudian menerima ya atas hukuman kesalahan pribadinya. Karena Lembu Sora tipikal kesatria, nggak apa-apa saya dihukum, ini kesalahan pribadi, yang penting Majapahit utuh. Karena kita tahu ya Lembu Sora ini memiliki ya, kelompok sendiri ya, memiliki pasukan, dan Kebo Anabrang pun juga punya pasukan ya, punya pengikut ya. Jadi sebetulnya Majapahit itu sudah terkotak-kotak secara tidak langsung ya, pengikut Lembu Sora juga pengikut Kebo Anabrang begitu, dan juga ada pengikut Raden Wijaya begitu. Cuman supaya Majapahit tetap utuh ya, Lembu Sora menginginkan agar dia dihukum. Tidak masalah, yang penting kesatuan Majapahit adalah yang utama. Begitu ya menurut Lembu Sora. Akhirnya Lembu Sora pun ya dipenjara begitu. Dipenjara atau ditahan, dicopot dari jabatan menterengnya ya, sebagai salah satu pendiri ya, salah satu tokoh besar ya di Daha ya. Kemudian dicopot, semua jabatannya dicopot, kemudian Lembu Sora dimasukkan ke dalam penjara.